Malam ini kita akan membahas tentang beberapa sunnah-sunnah wudu dan nanti akan dilanjutkan di pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang lalu kita terakhir membahas fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu. Ini lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu ya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Artinya niat di dalam ibadah, baik itu wudu, mandi, sholat, puasa, haji, dan niat-niat ibadah itu sebenarnya adalah menyengaja sesuatu dan dibarengi dengan perbuatannya. Kalau wudu yang berarti niat menyengajanya di dalam hati itu harus berbarengan dengan wudunya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa niat itu berarti bareng dengan wudu, dengan membasuh wajah. Bukan niat dulu baru membasuh wajah. Salah. Kemarin sampai dibahas bagaimana niat dan kemudian menyebabkan wudu kita menjadi benar, yaitu niatnya itu bareng dengan membasuh wajah. Jadi menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Mandi juga begitu, sholat juga begitu, harus berbarengan dengan sholatnya. Pertama kali yang disebut sholat itu adalah takbiratul ihram. Maka berarti niat sholat itu harus bareng dengan takbiratul ihram. Kalau ada bertanya bagaimana niat kok sama bilang Allahu Akbar, bagaimana? Ada yang terangkan, wa mahalluhul niat itu sebenarnya tempatnya di dalam hati, bukan di mulut. Kalau di mulut ini sunnah, kalau di hati wajib. Kalau ada orang niat wudu atau sholat hanya di mulut saja, terus kemudian hatinya kosong, hatinya tidak niat, hanya di mulut, hatinya mengingkari, maka tidak sah ibadahnya, wudu, sholat dan lain sebagainya. Maka dari itu bagaimana caranya niat wudu yang kemarin? Kita membasuh wajah, tangan kita membasuh wajah, hatinya bilang nawaitul wudu. Begitu saja sudah sah. Kalau sholat bagaimana? Berarti pas takbiratul ihram mulut kita bilang Allah, mulut kita Allahu Akbar, hati kita usolli fardhal apa? Gitu. Sebenarnya tempatnya wajib niat itu di dalam hati. Kalau niat tidak diucapkan di mulut tapi cukup di hati, Allah. Tak perlu diucapkan, dan diucapkan sholli fardhon dilafalkan gitu. Tak apa-apa, sah. Yang penting hatinya sudah di niat. Gitu ya. Kecuali para ulama mengecualikan kalau panjenengan bertanya, loh kalau puasa itu bagaimana? Kalau puasa itu saya bisa niat habis maghrib bisa, tapi puasanya masih besok setelah azan subuh. Puasa dimulai ketika sudah masuk subuh. Tapi niat saya setelah maghrib, boleh nggak? Bisa. Loh kalau ini kok nggak berbarengan dengan perbuatannya? Para ulama mengecualikan puasa sama kurban. Bagaimana kurban? Kurban dengan ini detik kurban. Saya kurban di Masjid Al-Islam sama. Itu niat sampai ini kurban saya kasihkan ke Ustaz Ansor. Ini kurban saya Pak Ansor. Nah itu sudah niat, walaupun kurbannya belum disembelih, sembelihnya besok. Para ulama mengecualikan hanya puasa sama kurban. Semuanya haji, zakat, semuanya kan harus berbarengan. Ketika zakat pun ketika menyerahkan ada hari zakat.
kerja zakat al-fitri amrus atau zakat fitrah. Maka niatnya harus ketika sudah ada berasnya. Begitu niat. Kemudian wal talaffuzu biha sunnah, mengucapkan sunnah di mulut, mengucapkan niat di mulut itu adalah hukumnya sunnah. Walaupun tidak diucapkan tidak apa-apa, yang penting hatinya sudah wajib banget. Wa ma siwal furud al-madhkurah sunnatun. Maka selain fardu-fardu di atas itu adalah sunnah. Sunnahnya wudu sangat banyak. Yang pertama mina istiqbalul kiblat. Wudu itu sunnah menghadap kiblat. Mau wudu kalau mau sunnah, biasanya kita ini orang-orang yang meremehkan sunnah. Cukup fardu saja, sudah cukup fardu. Padahal sunnah itu penting. Sunnah itu penting. Panjenengan tahu takbiratul ihram itu, takbir saja di dalam sholat sunnah, takbir saja itu ada banyak. Jangan begini, takbir itu diterangkan sama ulama. Bagaimana takbirnya Kanjeng Nabi? Teliti ulama ini. Ini ada berapa kita itu? Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan A, itu tangan mulai ke atas. Allahu Akbar. Barnya sudah di sini. Tapi banyak kita Allahu Akbar. Barnya di sini. Tapi yang sunnah sebenarnya adalah Allahu Akbar. Barnya di sini. Kemudian tangannya Kanjeng Nabi itu tidak begini, tapi ininya condong ke kiblat begini. Terus kemudian tangannya ini jari-jarinya renggang. Terus kemudian jempolnya ini lurus dengan telinga. Allahu Akbar. Ini sunnah semua, dapat pahala semua. Allah. Begini. Kecuali kalau perempuan, terkadang memang fikih itu di keterangan, memang keterangannya di dalam fikih muhadhi bil udhunain, apa? Dekat dengan telinga. Maka ada orang yang sholat begini, Allah, kira gak nyentuh telinga itu, soalnya Allah, tidak perlu nyentuh telinga. Yang penting lurus, apa? Dekat dengan telinga, Allah. Terus kemudian ketika Rasulullah begini, ada yang begini, ada yang begini, kemudian ada yang begini Rasulullah. Dan apa? Tangannya ini, kedua tangannya, yang kanan di atas, yang bawah, yang kiri di bawah. Kemudian di atas diterangkan di kitab fikih agak condong ke kiri sedikit. Sampai pernah lihat orang ya kesalahan di dalam memahami fikih. Makanya fikih itu harus ngambil dari guru, nggak bisa baca top, nggak bisa. Makanya keliru lah. Ini ikut konsep bukan sholat. Kelewatan. Saya tetap baca itu sholat. Dari itu fikih itu harus ngambil dari guru. Jadi sunnah itu penting. Sunnahnya wudu yang pertama menghadap kiblat. Jadi wudunya menghadap kiblat. Kalau masjidnya tempat wudunya tidak menghadap kiblat, baru ini nggak apa-apa. Makanya kalau panjenengan punya rumah, kemudian membuat kamar mandi yang ada pancurannya untuk wudu, sebisanya untuk diharapkan ya. Kemudian siwak ini murah sekali, tapi jarang dari kita apalagi muda-muda malah justru gengsi pakai siwak. Gengsi. Syiar-syiar Islam itu menjadi gengsi. Jilbab itu menjadi gengsi. Ya. Ya, siwak ini banyak manfaatnya. Diterangkan oleh para
maksud daripada fungsi manfaat daripada siwak mempermudah keluarnya ruh dari jasad kita. Kalau kita sudah sakaratul maut, siapa yang sering siwakan mudah. Itu ada hadisnya. Juga untuk menguatkan hafalan juga. Untuk menguatkan hafalan. Tapi saya punya teman, siwak itu biasanya ditaruh di sini. Siwakan. Kalau udah suatu hari malu sholat, mana siwak saya? Lupa katanya ikhlas ya. Jadi siwak, bagaimana cara Kanjeng Nabi memegang siwak? Yang jari telunjuk tengah sama manis ada di atas, jari kelingking sama jempol ada di bawah. Pun juga caranya ada juga, caranya kanan dulu. Ini yang sering dilakukan sama Kanjeng Nabi, kanan dulu, kanan atas, kanan bawah, kemudian kiri atas, kiri bawah, terus kemudian menyentuhkan di langit-langit, kemudian menyentuhkan di ujung lidah. Ini yang sering dilakukan sama Kanjeng Nabi. Juga bisa seperti ini, kanan dulu membentuk huruf 8 miring. Itu siwaknya Kanjeng Nabi. Makanya sunnah itu penting. Dikatakan oleh para ulama, setiap sunnah yang kita lakukan satu, itu besok di hari kiamat ada cahayanya sendiri. Sunnah siwakan ada cahayanya. Warnanya apa? Sunnah menghadap kiblat tadi wudu, itu ada cahayanya sendiri. Jadi kita pada hari kiamat itu bercahaya semua dengan warna-warni. Itu yang menjadi tandanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Umat lain tidak ada cahaya. Jadi Kanjeng Nabi enak kalau cari umatnya, oh itu umat saya. Tinggal melihat nur-nur cahaya yang ada pada anggota badan. Siwak kemudian membaca bismillah. Membaca bismillah ini sebelum niat. Walaupun ini tidak urut keterangan dari kitab tidak urut, tapi yang urutnya adalah membaca bismillah, terus kemudian niat. Belum membaca bismillah, terus kemudian ini urut kayaknya, urut nih. Membaca bismillah, kemudian waghusl kafaini, membasuh kedua telapak tangan. Niki belum wudu niki, sunnah masih. Niki di depan sebelum niat. Nah, membasuh kedua telapak tangan itu pun juga ada caranya. Jadi setelah membasuh kedua telapak tangan itu di ngapurancak, yang kita basuh kedua telapak tangan dulu, di sela-sela begini, sela-selanya Kanjeng Nabi, yang kanan dulu, baru yang kiri. Ini cara menyela-nyela ketika membasuh kedua telapak tangan. Sunnah lagi membasuh kedua telapak tangan sunnah, kemudian menyela-nyela seperti tadi juga sunnah. Nah, kalau baca kitab menyela-nyela kedua telapak tangan, ya paling begini pemahamannya. Tapi kalau fikih diambil dari dulu tahu. Jadi begini kan itu. Kemudian wal madmadatu wal istinsyaku. Wa kumur-kumur, sama kumur-kumur itu mengumpulkan air atau menghirup air kemudian dari mulut kemudian dikeluarkan. Kalau istinsyak, menghirup air dari hidung kemudian dikeluarkan. Ada 3 cara kumur-kumur sama istinsyak. Yang pertama caranya Kanjeng Nabi ada 3. Yang pertama caranya sendiri-sendiri, kumur-kumur sendiri 3 kali. Terus kemudian istinsyak 3 kali, kumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali. Ini cara yang pertama, bisa panjenengan melakukan. Cara yang kedua, panjenengan ambil air begini,
dibuat kumur-kumur, separuhnya dibuat istinsyak. Paham ya? Ambil air, dibuat kumur-kumur, dikeluarkan, sisanya ini dibuat istinsyak, kemudian dikeluarkan sampai tiga kali. Cara kedua. Cara ketiga, panjenengan ambil air untuk kumur-kumur semua. Ambil airnya 1 kali, berbeda dengan nomor pertama tadi. Ambil airnya 3 kali untuk kumur-kumur, kemudian ambil air 3 kali untuk istinsyak. Yang nomor 3, ambil air 1 kali untuk kumur-kumur 3 kali. Ambil air lagi untuk istinsyak 3 kali. Cara yang paling banyak dilakukan sama Kanjeng Nabi adalah cara nomor 2. Bagaimana tadi? Kita ambil air untuk kumur-kumur, kemudian sisanya untuk istinsyak. Ambil air lagi untuk kumur-kumur, kemudian sisanya untuk istinsyak. Itu cara yang paling banyak. Tahu yang paling banyak. Hadis-hadis menyebutkan paling banyak Kanjeng Nabi seperti itu, kumur-kumur sama istinsyak. Bisa dilakukan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian wamasku jami'ir roksi. Wamasku jami'ir roksi ini sudah masuk di wudu sebenarnya. Kalau kita di wudu, fardunya wudu, mengusap sebagian kepala. Sunnah diusap semua. Bagaimana caranya mengusap semua kepala? Bukan harus dikosi semua, enggak. Tapi ketika kita mengusap sebagian kepala, kan biasanya begini sampai. Ini boten. Ini tangan 2 ini dibasahi, kemudian jempolnya pegang begini. Jempolnya pegang ini, kemudian selain jempol diletakkan di rambut kepala. Kemudian jalan. Kalau rambutnya panjang dikembalikan. Kalau rambutnya tidak panjang cukup begini. Sudah, itu sudah masuk mengusap semua rambutnya dari kepala. Kalau mazhab Maliki wajib semua kepala harus. Makanya orang yang mazhab Maliki itu tidak ada yang rambut panjang karena kesulitan. Kalau paling tidak mereka gondol atau satu suri, satu berapa. Kalau orang Hanafi, orang mazhab Hanafi lebih banyak panjangan melihat di Mekah atau Madinah paling banyak jenggotan semua, panjang-panjang. Kenapa? Di mazhab Hanafi tak boleh, haram mencukur jenggot itu. Jadi haram. Tapi kita mazhab Syafi'i enak. Wudunya hanya mengusap sebagian kepala, mau panjang, mau pendek, mau sulit hijau, itu loh, mau ciduk kayak api, itu loh, kayak pemucing. Dan itu mengusap semua kepala, maksudnya rambut yang ada di kepala. Kemudian wamasul udunaini zahiran wa batinan. Niki mengisyaratkan Syekh Khalil Bangkalan mengusap kedua telinga zahir sama batin. Kanjeng Nabi niki mengisyaratkan Syekh Khalil Bangkalan cara mengusap telinganya Kanjeng Nabi. Kalau kita saya tunjukkan cara mengusap telinga dulu. Cara mengusap telinga itu seperti kita basahi, kemudian jari telunjuk ini masuk ke lubang, kemudian yang jempol pegang. Ini zahir begini. Yang ini batin. Jari telunjuk masuk ke lubang, kemudian yang jempol ada di zahir, ada di luar. Kemudian telunjuknya dulu jalan dari bawah, terus kemudian muter ke atas, baru jempolnya. Niki masih cara. Sunnah. Jadi sunnahnya dapat banyak. Dengan mengusap telinga sudah sunnah. Memakai cara yang tadi yang sudah saya sebutkan juga sunnah, dapat sunnah. Lah, Kanjeng Nabi mengusap telinganya ada sekitar 15 kali. Bagaimana 15 kali? Begini cara mengusap telinganya Kanjeng Nabi. Sudah setelah sebagian kepala, sekarang mengusap telinga.
cara tadi nih. Oke. Niki yang tadi itu 3 kali. Oke. 3 kali. Kemudian 3. Kemudian telapaknya Kanjeng Nabi ini dibasahi. Telapaknya. Kemudian dibasahi. Kemudian di kemudian setelah itu 3 tambah 3 6. Kemudian kelingkingnya Kanjeng Nabi ini dibasahi. Kemudian dimasukkan. Berapa? 3 kali 3? 3 tambah 3 tambah 3 9. 3 sisanya ketika membasuh wajah tadi awal wudu pertama kan membasuh wajah. Itu telinganya dikenakan. Jadi membasuh wajah gitu. 3 berarti 12. Sisanya 3 lagi ketika mengusap sebagian kepala. Ini mengusap sebagian kepala begini. Ini sambil langsung turun ke telinga. Terus mengusap telinga sendiri. Jadi ada 15 Kanjeng Nabi cara Kanjeng Nabi mengusap telinganya 15 kali. Kalau itu biasanya, tapi jarang Kanjeng Nabi. Jarang. Tapi ditemukan di hadis Kanjeng Nabi pernah melakukan seperti itu. Ternyata 15 kali. Jadi yang pertama tadi sama wajah, yang kedua sama mengusap sebagian kepala, terus mengusap telinga sendiri 3 kali, terus kemudian telapaknya diusap ke telinga 3 kali, kemudian kelingkingnya dimasukkan ke telinga, menyentuh ke lubang 3 kali, berarti pas 15. Pas. Makanya itu Syekhul Khalil Bangkalan mengatakan zahirun wa batin. Zahir batinnya karena semuanya. Kemudian otak timur yumna alal yusra, mendahulukan yang anggota kanan daripada anggota kiri. Kalau wajah, khusus wajah, tidak ada anggota kanan sama kiri. Masa kita mau membasuh wajah kanan dulu? Ternyata khusus wajah. Khusus wajah tidak ada kanan kiri. Sama, semuanya ada tangan kanan dulu. Nah, mengusap sebagian kepala pun juga ada. Kalau wajah sampai memang tidak punya kanan sama. Kemudian watatwilul ghurrah, sunnah lagi yang terpenting watatwilul ghurrah. Watatwilul ghurrah itu melebihkan anggota wajah, melebihkan membasuh wajah, dilebihkan sampai seberapa? Dilebihkan sampai ke rambut depan yang ada di kepala, ya itu atas. Kemudian yang pinggir ini saya katakan tadi sampai mengusap telinga, sampai menyentuh telinga, sampai bawah ke leher, ke leher. Ini namanya tatwilul ghurrah. Ketika membasuh wajah dilebihkan semua. Kan sebenarnya wajah itu sampai sini, sampai mulai awal telinga sampai telinga. Itu tidak dilebihkan sampai leher. Mulai dari depan rambut kepala, kemudian turun ke telinga, masuk wajahnya dilebihkan. Itu tatwilul ghurrah. Katanya Kanjeng Nabi, ummati ghurrun muhajjalin yaumil qiyamah. Umat saya itu yang melebihkan wudu itu besok lebih bercahaya. Yang lebih ini bisa bercahaya. Kemudian watahjil, kalau tahjil melebihkan basuhan tangan dan kaki. Kalau tangan yang wajib kan sampai ke bawah situ. Sunnah dilebihkan sampai pundak atau sampai lengan atas. Kalau kaki yang wajib kan sampai mata kaki. Kan dilebihkan sampai lutut. Sunnah yang wajib sampai mata kaki, sunnah sampai lutut. Itu semuanya kalau seandainya kita diperlihatkan pahalanya sama Allah, pasti kita tidak akan meninggalkan tatwilul ghurrah, melebihkan basuhan wajah sama melebihkan basuhan tangan dan kaki. Wal mualah, sunnah ternyata mualah itu.
setelah membasuh wajah, terus membasuh tangan, terus mengusap kepala, terus mengusap telinga, terus membasuh kaki. Langsung. Kalau seandainya seperti ini, kalau ada pertanyaan, saya membasuh wajah dulu, kemudian dapat telepon 5 menit. Setelah saya tutup teleponnya, saya memulai awal niat lagi terus membasuh wajah. Apa saya teruskan ketika membasuh kepala? Karena mualah itu sunnah, hanya sunnah, bukan termasuk sesuatu yang membatalkan wudu. Maka panjenengan setelah membasuh wajah terus dapat telepon, selama wajah sampai masih basah, setelah teleponnya selesai, lanjutkan saja membasuh kedua tangan. Tidak perlu niat lagi kemudian membasuh wajah lagi, karena berturut-turut itu sunnah. Walaupun tidak pakai mualah tidak apa-apa, walaupun jangan sengaja tak cicil tak basuh wajah sih, terus tak mandi atau nomakun pasar sih balik ini kalau wudu. Kalau mandi tidak boleh. Amit yang saya jadikan junub atau mimpi basah, setelah malam mimpi terus kemudian keluar mani, terus kedinginan, tak cicil awak si air terus sholat subuh, karena belum selesai berarti. Jadi ini ada ini status PP. Kemudian batas itu ghusli 3 kali wajah 3 kali. Nanti mulai sunnah kita 3 kali. Membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali, kemudian membasuh wajah 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, mengusap sebagian kepala 3 kali, mengusap telinga 3 kali, membasuh kedua kaki pun juga 3 kali. Kemudian setelah itu wal masku wa tarkul kalam fil wudu. Jadi biasa ada yang banyak tanya, meninggalkan ngomong di wudu itu sunnah, bukan perkara yang membatalkan wudu. Biasanya ada orang-orang wudu ngomong batal, bukan sunnah, masih ngomong sunnah. Jadi kalau seandainya kita wudu ngomong, betul wudu, karena meninggalkan ngomong ketika wudu itu sunnah. Wa yaqula akibahu qa'iman mustaqbilan. Setelah wudu ini selesai, kemudian menghadap kiblat, kemudian membaca doa setelah wudu. Ya, hafal semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki teng sarah wasiatul Mustafa diterangkan, barang siapa yang setelah wudu kemudian membaca doa ini, kalau membaca doa itu memang sunnah. Yang membaca ini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, sambil melihat ke tanah, sambil melihat ke bawah, sambil jalan menuju ke dalam tempat sholat, kemudian diusap, sambil mengusap tentuknya ini. Niku di kitab Wasiatul Mustafa diterangkan dosa kecil, dosa besar diampuni sama Allah. Ini mudah. Panjenengan tahu pahalanya umroh sama haji. Panjenengan umroh tengah-tengah umroh mati, itu hanya dosa kecil yang diampuni. Haji mati atau setelah haji mati, dosa-dosa kecil yang diampuni, tidak bisa mengampuni dosa besar. Yang ini, setelah wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Terus kemudian jalan. Kalau wudunya di sana, jalan sambil lihat bawah, sambil mengusap tentuk di leher belakang. Kemudian bilang subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.
jalan sampai menuju ke tempat sholat. Kalau sampai sana selesai, diteruskan membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai tempat sholat panjenengan itu sampai, itu bisa menghapus dosa kecil sama dosa besar. Bayangkan mudah. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah memegang kuncinya surga. Makanya malaikat itu pada hari kiamat heran, kok ada umatnya Nabi Muhammad itu masuk neraka kok ada? Itu heran mereka. Padahal selama di dunia sudah begini pahala-pahalanya diobral, tidak ada sedikit pun yang dipelitkan sama Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Padahal itu malaikat pada hari kiamat heran, bukan saking banyaknya umatnya Nabi Muhammad masuk surga, kok bisa umatnya Nabi Muhammad masuk neraka itu, kok bisa? Padahal sudah ditutup, padahal sudah dikasih kuncinya, kunci surga. Pintu neraka ditutup sama untuk umatnya Nabi Muhammad. Buktinya kalau Ramadan kan ditutup pintu neraka semuanya. Lewat di kontrol. Dari sini barangkali untuk pertanyaan mengenai tentang sunnah. Loh, saya harap walaupun seumur hidup satu kali panjenengan praktekkan sunnah, dan walaupun seumur hidup itu nanti akan menolong kita semuanya ketika kita kalau sudah mati, itu akan menolong. Sunnah masuk umat Nabi Muhammad wudhuwe gak persis ya Nabi Muhammad. Menurut barangkali ada itu. Saya lanjutkan, wajibu ayat tasiro ala wajibin lidiki waktin walikilatil ma. Dalam kondisi waktu sholat yang mau habis, misalkan panjenengan sholat zuhurnya 2:30 atau waktu asar kurang 15 menit, atau air hanya kita temukan sedikit, maka wajib ayat tasiro ala wajib. Maka wajib bagi kita untuk hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah tadi tinggal dulu. Melakukan yang fardu-fardu saja. Itu ketika dalam kondisi waktu sudah mepet. Kemudian yang kedua, air cuma sedikit. Sekarang kalau hukum antri panjang yaitu dikembalikan ke sini. Kalau antrinya itu nanti kalau kita melakukan sunnah juga, terus kemudian sampai mengakibatkan waktunya mepet untuk orang lain, waktu mepet sholat untuk orang lain, waktu akan keluar untuk sholat untuk orang lain yang sedang antri, maka lebih baik bagi kita untuk cukup melakukan yang fardu-fardu atau yang wajib-wajib saja. Wa yudabu li idrakil jama'ati, khususnya sunnah, malah sunnah. Panjenengan tidak perlu kumur-kumur, tidak perlu istinsyaq, tidak perlu apalagi itu, tidak perlu pakai siwak, langsung wudu, langsung niat, langsung membasuh wajah dan sampai masuk untuk mendapatkan jamaah. Sampun komat ya, kalau sudah komat, panjenengan si wudu, lebih baik dengan wudunya cukup untuk mencukupi melakukan yang wajib-wajib saja. Itu dianjurkan. Wa makruhatuhu sab'un, makruhnya wudu. Makruh itu kalau ditinggalkan malah dapat pahala, kalau dilakukan malah tidak dapat pahala. Makruhnya wudu ada 7. Yang pertama al-israf fil ma, berlebih-lebihan dalam menggunakan air.
Biasanya kita, karena kita mikir sudah terbiasa banyak air. Panjangan kalau di tempat-tempat yang kekurangan air, Solo, Kanjeng Nabi itu wudunya tidak kurang dari 1 mud. 1 mud itu dikatakan sama ulama kira-kira 1 aqua. Wudunya Kanjeng Nabi. Lalu wudu kita seberapa? Wudunya Kanjeng Nabi itu tidak kurang dari 1 mud itu dikirakan sama ulama ini sekitar 1 aqua. Loh kok bisa? Kanjeng Nabi itu wudu 1 aqua bisa untuk basuh wajah, untuk basuh kedua tangan. Dan itu sunnah-sunnahnya dilakukan semua sama Kanjeng Nabi. Umur-umur juga dilakukan semua sama Kanjeng Nabi. Kok bisa? Mujizatnya Kanjeng Nabi bukan. Kulitnya Kanjeng Nabi itu berbeda dengan kulit kita. Kulitnya Kanjeng Nabi itu kalau air sudah nempel sini jalan sendiri. Kalau kita Dadet. Kalau Kanjeng Nabi kulitnya halus, kulitnya orangnya terangkan di dalam tiba. Sama ini situ orang tadi Rasulullah SAW asal nasi khulqan, ciptaannya paling bagus, akhlaknya paling bagus, bentuk fisiknya paling bagus. Nggak ada itu. Orang-orang dulu mulai zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman besok nggak ada yang menyamai Kanjeng Nabi, apalagi lebih kulitnya Kanjeng Nabi itu berbeda dengan kulitnya halus. Disifati sama ulama seperti kaca. Kaca itu kalau kita temesi air, dia akan jalan sendiri. Airnya bukan habis. Itu yang disifati sama ulama. Jadi makruh itu berlebih-lebihan menggunakan filman. Nah, kalau airnya itu air wakaf, hati-hati. Kalau air wakaf bisa-bisa kita menggunakan air secara berlebihan, itu bisa-bisa haram. Kalau airnya wakaf, ada orang misalkan ke Masjid Al-Islam kemudian mengatakan begini, saya wakafkan air ini untuk Masjid Al-Islam, maka itu menjadi air wakaf. Tapi kalau selama tidak ada kata-kata wakaf, maka air itu hanya bersifat kebutuhan masjid. Suatu wudu, suatu mandi, suatu apa. Tapi kalau ada orang datang, saya wakafkan air ini untuk wudu saja, nggak boleh dibuat mandi, dibuat minum, nggak boleh. Dan itu kalau mewakafkan apa saja ke masjid, kalau bisa jangan menentukan untuk ini saja, tapi kita wakafkan untuk kemaslahatan dan kebutuhan masjid, maka bisa digunakan untuk apa saja. Wakaf uang, saya wakafkan untuk kemaslahatan dan kebutuhan masjid, bisa digunakan untuk beli kebutuhannya masjid atau untuk yang lainnya, pokoknya untuk kemakmuran dan kemaslahatannya masjid. Biasanya juga tanah ini kita sering nih, orang-orang yang mewakafkan tanah untuk masjid itu biasanya betul paham. Punya tanah langsung bilang, saya wakafkan tanah ini seluas ini untuk masjid, maka itu semuanya harus jadi masjid. Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat parkir, karena kesalahan umumnya. Maka bagaimana? Mewakaf harus didampingi sama orang ahli fikih sebelum mewakafkan. Yang diwakafkan itu berapa ini, yang sini jangan diwakafkan untuk kemaslahatan dan kebutuhan masjid. Bisa untuk seramnya masjid, bisa untuk parkir, bisa untuk kantor dan lain sebagainya. Kemudian watak dimul yusra alal yumna, mendahulukan
anggota yang kiri daripada kanan, makruh. Kemudian wa mujawazatu talata, melebihi 3, wajahnya dibasuh 5 kali, tangannya 5 juga, melebihi dari 3. Biasanya orang was-was ini, was-was itu dari setan, ragu-ragu. Biasanya banyak orang yang awal dia mau naik derajatnya, setan masuk, was-was wudunya karena bis. Nanti ikuti kalau ada di antara kita maka itu harus dibuat. Wa mujawazatu thalatha fil ghusli wal masyi wa naqsu anha, kurang dari 3 pun makruh. Wal mubalaghatu fil madmadati wal istinshaq lis-shaim, berlebihan di dalam kumur-kumur dan istinsyak bagi orang yang berpuasa. Nah, terakhir, bagaimana cara kumur-kumurnya orang yang tidak puasa sama puasa? Okay. Kalau orang yang tidak puasa seperti tadi, berlebih-lebihan itu malah dianjurkan. Berlebih-lebihan itu bagaimana? Berlebih-lebihan itu sampai ke ini, kalau tinggi itu sampai melembung gitu. Nih, kumur-kumur. Itu kalau orang tidak puasa sunnah, dianjurkan. Tapi kumur-kumurnya orang yang berpuasa, itu malah berlebihan menjadi makruh. Bagaimana kumur-kumurnya orang berpuasa? Kumur-kumurnya orang berpuasa cukup sampai di depan gigi saja, terus dibuat. Tidak perlu sampai ke pipi. Kalau sampai ke pipi terus kemudian ada yang masuk, batal, langsung batal. Sengaja atau tidak sengaja. Makanya hati-hati. Maka dari itu dimakruhkan sama ulama, berlebih-lebihan berkumur di dalam berkumur bagi orang yang berpuasa makruh. Makruh. Kenapa ada haram? Nanti kalau ada yang masuk pun juga membatalkan puasa. Maka caranya kumur-kumurnya orang yang berpuasa itu cukup di depan gigi. Itu kumur-kumurnya orang yang berpuasa. Biar tidak walaupun dalam keadaan puasa, biar tidak biar tetap dapat keutamaan dan sunnah, pahala sunnahnya kumur-kumur sama. Sedikit lagi, wal isti'an bima yuqaddiru Allah wa tansyif fi ghairi qudrin, meminta tolong dalam keadaan sehat normal, ajarkan wudu, minta tolong sama orang, wudukan saya, makruh. Atau setelah wudu diagemi biasanya, setelah wudu diagemi, makruh. Tapi bukan menjadi perkara yang membatalkan wudu, hanya makruh saja. Tapi makruh ini pun juga kita hindari supaya pahala daripada wudu kita tidak terkurang. Dari sini, jika ada pertanyaan monggo, kalau boten akhiri sampai di sini. Monggo. Cara basuhnya itu bergantian kanan kiri apa? Kanan kiri. Basuh ketika kanan apa? Katakan orang itu gini, tiga kali. Oh iya. Kalau nikwau kalau yang tidak punya kanan kiri itu wajah sama telinga. Telinga tidak perlu kanan kiri. Telinga itu baru. Kalau tangan sama kaki harus kanan dulu. Bukan kanan kiri, kanan dulu semuanya 3 kali, baru kiri. Kaki juga begitu, kaki kanan 3 kali, baru kanan. Kalau telinga, bukan kanan dulu, terus baru. Itu biasa. Tapi yang sulit ketika wudu dari cedung, nggak bisa dengan dua. Yang mudah gitu dari atau langsung di celupkan Cukur. Tidak mengakibatkan mustahil kalau kita melakukan seperti itu. Cukup ya? Jadi bermustahil manfaat dan khususnya bagi diri saya.
وعلمنا الصالحات. بسم الله الفاتحة. Amin, amin. Amin, 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 amin. Tahu ni pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويمسيك نفسك وأمانك وعيادك جبارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وفي بغيض وهي حسد من شر كل شر على كل شر. اللهم جملنا بالعافية حقنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات ندامنا بسم الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وعلمنا وللموت علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء كريم قبل الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعلنا على صيامك يا رحمتك يا ارحم. اللهم ارفعنا وعن اهلنا ووالدينا وشيخنا وعلمنا اساتذتنا وعن ازواجنا واولادنا عن بناتنا لاخواننا واخواتنا جيراننا وطلبتنا وطلبنا عمن حضر في هذا المجلس المبارك وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والغلاء والبلاء والوباء والزلازل والربا والفحشاء والمنكر والقرآن والمحن وظهر منا وما بطن عن بلادنا اندونيسيا وخاصة عن بلاد سائر المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أصدار